Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ibu. Mana nih yang jawab kok cuma sedikit? Coba ulangi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Oke, bagaimana kabarnya kalian semua? Kabarnya sehat, Bu. Kabarnya sehat, alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat-sehat terus meskipun pandemi corona ini masih belum berakhir ya. Jadi kita harus belajar dengan jarak jauh seperti ini, oke? Tapi harus tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Oke. Kali ini Ibu nggak sendirian nih. Di sini Ibu akan ditemani oleh dua orang lagi nih. Ada Bu Andita dengan Bu Alvin. Coba Bu Andita dan Bu Alvin coba kenalan dulu Bu. Pertama dari Bu Andita dulu. Mana coba Bu Andita? Oke. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Ibu. Baik, Bu. Semoga sehat-sehat terus ya. Iya, Bu. Ibu juga Ya, ya. Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bu Andita. Kedua yang ada Bu Alvin. Coba kita lihat Bu Alvin. Halo Bu Alvin. Halo anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Halo, Halo, Ibu. Ya, Udah semoga kenal baik semua aja ya? ya di rumah masing-masing dan Ya. bisa memperhatikan praktikum kali ini. Siap. Oke, gimana Bu Alvin udah? Oke, Udah, kita Bu lanjut Farah. ya. Sudah berkenalan dengan Bu Andita dan Bu Alvin. Oke, tadi sudah berkenalan dengan Bu Andita. Kira-kira Bu Andita mau praktikum tentang apa nih? Ada yang tahu nggak coba? Praktikum tentang apa? Ayo. Tekanan. Kanan ya, Bu. Tekanan, betul. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tekanan, yaitu di mana KIKD-nya yang pertama untuk menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan akut pada tumbuhan. Kemudian, untuk KD 4.8-nya, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Oke, sekarang udah kelihatan belum? Coba udah kelihatan belum semuanya? Udah, Bu. Udah? Sehat, Bu. Udah Bu. terlihat. Oke. Coba nih ada gambar kedua. Kira-kira ini gambar apa coba yang pertama nih? Fasilitas Infus. kesehatan, Bu. Iya betul, Infus, Putra. bukan? Fasilitas kesehatan ya. Kalau ini juga sama ya, di infus ya. Iya, Bu. Ya, yang ketiga ini apa nih? Gambar orang lagi apa nih? Nyelam, Bu. Diving, Bu. Nyelam. Menyelam, Ya, menyelam. betul, Karisma. Kira-kira ada nggak nih hubungan antara ketiga gambar ini apa? Ada yang tahu? Hidrostatis, Bu. Sama-sama pakai infus, Bu. Iya, iya, sama-sama penerapan tekanan hidrostatis. Pinter semua ini. Udah pada belajar ya semalamnya? Oke, lanjut. Sekarang Ibu akan membahas sedikit sekali mengenai konsep tekanan ya. Jadi, tekanan ini sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Tekanan zat air juga disebut sebagai tekanan hidrostatis yang tadi sudah disebutkan oleh Putra ya. Kemudian tekanan yang terjadi di bawah air, tekanan hidrostatis. Kemudian hal utama yang mempengaruhi dari tekanan hidrostatis diantaranya ada kedalaman, massa jenis zat cair, dan gaya gravitasi. Semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Dan semakin besar massa jenis zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Kemudian untuk rumus tekanan hidrostatik adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho itu apa, Rho? Ada yang tahu? Masa jenis bukan, Bu? Oke, pinter ya, Karisma, hebat nih. Kemudian G-nya, coba Putra apa G-nya? Gravitasi, Bu. Oke, H-nya tinggal yang H nih, apa nih H? Tinggi, Bu. Tinggi. Iya, betul. Pinter-pinter semua nih ya.
Jadi rumus tekanan hidrostatik adalah Rho dikali G dikali H. Oke, semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatik pada titik tersebut. Dan tekanan hidrostatis merupakan zat yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat dari adanya gaya gravitasi. Oke, nah nanti Ibu sudah ngirim ya LKPD ke grup kelas kalian. Nanti sambil diisi ya LKPD-nya. Kemudian ada penilaian angket pembelajaran juga. Nanti kalian ngisi juga nih LKPD sama angket pembelajarannya. Oke, sambil berjalan. Kemudian ada video nih. Coba. Kira-kira video tentang apa ya? Untuk mengetahui sifat-sifat tekanan dalam zat cair, kita dapat menyelidiki dengan menggunakan alat Hartle. Alat Hartle terdiri dari pipa berisi air, selang karet, Ibu suaranya putus-putus. dalam selaput. Oh iya, maklum ya kendala sinyal. Oke, kita lanjut. Dan bejana yang berisi air. Jika kita masukkan corong pada kedalaman tertentu, maka air pada kaki-kaki pipa akan berbeda selisih ketinggiannya atau H. Jika kita masukkan corong lebih ke dalam lagi, maka selisih ketinggian H-nya lebih besar dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa makin ke dalam, tekanan zat cair makin besar. Atur kedalaman corong dan perhatikan perubahan H. Pada kedalaman yang sama, apa yang terjadi jika corong digeser atau diputar ke kanan atau kiri? Apakah ketinggian H-nya berubah? Ternyata H-nya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pada kedalaman yang sama, zat cair melakukan tekanan yang sama besar ke segala arah. Oke, jadi dari sini bisa diambil kesimpulan ya. Kalau misalkan corongnya itu digeser atas bawah, maka selisih H-nya semakin besar dan tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Tapi ketika si corong ini digesernya ke kanan atau ke kiri atau ke samping, maka H-nya ini tidak bertambah naik atau tidak bertambah turun, yakni cenderung tetap. Dan untuk tekanannya juga bernilai sama. Oke, paham semua anak-anak? Gimana, paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya. Nah, setelah kalian konsepnya sudah paham, baru nanti akan dijelaskan prosedur percobaannya. Prosedur percobaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada desain alatnya terlebih dahulu, baru kemudian dibelah langkah percobaannya. Nah, untuk desain alatnya ini, alat dan bahan yang akan kalian butuhkan yaitu di antaranya pertama adalah botol plastik. Botol plastik ini ada 3 ya. Kemudian gunting, kemudian selang yang kecil, yang diameternya kecil, kemudian keran aerator, kemudian lem tembak, kemudian solder, balon, dan air. Selanjutnya, untuk prosedur langkah-langkah percobaannya akan dijelaskan oleh Bu Andita. Silakan Bu Andita. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah siap untuk menyimak demonstrasi praktikum kita pada pagi hari ini? Siap dong, Bu. Siap, Bu. Nah, oke, tadi Ibu Farah udah menjelaskan secara singkat bagaimana tekanan zat cair itu bekerja pada penerapan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita coba praktikumnya ya. Di sini ada 3 botol
ada botol yang besar yang sudah diisi air penuh, kemudian ada botol kedua, dan botol ketiga untuk percobaan tekanan hidrostatis. Nah, tadi ada alat yang sudah disebutkan Ibu Farah itu ada sedotan, kemudian ada selang, ada keran aerator. Nah, untuk keran aeratornya kita pakai 2 keran aerator. Yang pertama kita pasang di bagian bawah botol. Nah, kemudian kita pasang satu lagi di dekat leher botol. Nah, tutupnya mana, Bu? Nah, nanti tutupnya itu kita pasangkan balon sebagai tekanan udaranya. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di sini ada selang. Selang ini sebagai penyalur air dari wadah yang besar ke wadah yang kecil. Nah, percobaan yang pertama adalah kita akan membuka keran air yang di bawah ini. Kita buka dulu keran airnya untuk supaya airnya bisa masuk ke dalam botol yang kedua. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini kita tunggu sampai airnya penuh menuju ke leher botol, baru nanti akan kita tutup dengan tutup yang sudah dipasangkan balon. Ini dia. Bisa dilihat ya. Oke. Kita tunggu dulu, ini airnya sampai penuh. Kalau misalnya nanti airnya sudah sampai sini, sudah sampai leher, nanti keran aerator yang di bawah itu harus ditutup. Dan juga pastikan jika semua keran aerator yang di atas juga tertutup ya, supaya airnya tidak keluar. Oke, anak-anak ada yang tahu tidak mengapa air itu dia bisa mengalir dari wadah yang pertama ke wadah yang kedua? Ada yang tahu kira-kira jawabannya? Boleh di-unmute videonya. Apakah karena gravitasi, Bu? Karena gravitasi, iya benar. Karena adanya gaya gravitasi. Selanjutnya ada, karena ada apa lagi? Perbedaan ketinggian, Bu. Perbedaan ketinggian, pintar Adrianus. Nah, betul ya, tadi yang disebut sama teman-temannya, karena adanya gravitasi, karena adanya perbedaan ketinggian, dan yang terakhir karena adanya tekanan. Ada tekanan, kemudian atmosfer yang di dalam selang ini tuh ditekan, sehingga airnya tuh mengalir dari wadah yang pertama ke wadah yang kedua. Nah, ini airnya hampir penuh ya, jadi supaya tidak tumpah-tumpah airnya, kita perhatikan airnya. Kalau sudah sampai leher, kita tutup bagian keran aerator yang di bawah. Nah, untuk balonnya, itu diusahakan balonnya anak-anak sudah meniup ya, jadi tidak berulang-ulang ditiup. Nah, jadi ini balonnya udah Ibu lilit-lilit, supaya nanti tinggal dipasang saja. Nanti kalau sudah terpasang di tutup botolnya, baru kita buka lilitannya supaya tidak, supaya pas gitu. Nah, ini sudah hampir penuh, siap-siap untuk menutup keran aeratornya ya. Kita tunggu. Oke, kita tutup supaya tidak meluap-luap airnya. Oke. Cukup. Tuang dikit ya. Nah, kita buang sedikit airnya karena terlalu penuh. Oke, sudah. Kalau udah dilap-lap dikit. Nah, selanjutnya kita pasang balonnya. Kita pasang, masih dililit ya. Balonnya masih dililit, kita pasang. Nah, ini masih dililit juga. Nah, pastikan kalau tutup botol terpasang dengan erat di mulut botolnya. Nah, oke. Kalau sudah, kita buka perlahan-lahan lilitan balonnya ya. Kita buka lilitan balonnya perlahan-lahan seperti ini. Oke, kalau udah. Nah, kalau udah kita buka keran air yang di sini nih. Pelan-pelan ya bukanya. Oke. Nah, anak-anak bisa melihat di sini airnya mengalir ya dari wadah yang pertama ke wadah yang ketiga. Terlihat ada aliran air. Kelihatan, Bu. Ibu itu kenapa ada pakai balon juga, Bu? Nah, balon ini dia membantu tekanan air, memberikan tekanan sehingga air yang dari bawah itu dia bisa jatuh ke atas, bisa naik ke atas dan turun melalui sedotan yang di atas, gitu.
Jadi si balon ini tuh memberikan tekanan sehingga di dalam wadah yang kedua ini tuh tidak ada lagi udara, tidak ada lagi udara sehingga dia mendorong air untuk keluar gitu. Kalau misalnya nggak ada airnya, kalau nggak ada balonnya maksud Ibu, kalau nggak ada balonnya airnya nggak bisa jatuh kayak gini, gitu ya. Nah bisa dilihat airnya gitu. Apakah bisa dilihat jelas anak-anak percobaannya? Nah, ini balonnya. Oke. Nah, kita tunggu sampai wadah yang ketiga terisi sampai lubang ketiga. Nah, jadi di botol yang ketiga ini, itu Ibu siapkan 3 bolongan. Bolongan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nanti kita akan lihat di antara ketiga bolongan ini, mana yang pancaran airnya itu paling besar. Kita tunggu ya sampai botolnya terisi penuh. Gitu. Bisa terlihat ya? Diangkat aja ini. Nah, di sini wadah yang pertama udah keluar air. Selanjutnya wadah yang terakhir. Nah, kita lihat nanti mana yang airnya keluarnya paling deras. Nah, supaya bisa terlihat, coba tahu apa gayungnya mau bisa. Nah, di sini biar bisa terlihat jelas ya. Di sini Ibu akan penuhkan airnya. Nah, di sini anak bisa lihat mana yang pancaran airnya yang paling besar. Yang pertama, yang kedua, atau ketiga, atau paling bawah, paling tengah, atau yang paling atas. Nah, kalau di sini kita lihat pancaran airnya yang paling deras itu adalah yang paling bawah. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena ada pengaruh kedalaman air. Kalau semakin tinggi kedalaman airnya, maka pancaran airnya juga akan semakin besar. Nah, jadi di antara ketiga lubang ini, lubang yang paling bawah adalah lubang yang menghasilkan pancaran air paling besar. Nah, oke. Anak-anak bagaimana? Bisa dipahami demonstrasi praktikum kita hari ini? Semoga bisa dipahami ya. Oke. Ibu boleh nanya, Ibu? Oh, boleh, nanya. silakan. Silakan. Itu tadi dari percobaan kan airnya muncul dari atas, kenapa airnya ada yang ngalir dari bawah dulu, Ibu? Nah, benar sekali. Kalau misalnya kita lihat, kita tutup dulu ya kerannya supaya ini tidak tumpah-tumpah airnya. Nah, ada pertanyaan dari Teresia bertanya, kenapa airnya kok mengalir dari bawah, Bu? Padahal biasanya kan air itu dari atas ke bawah gitu. Nah, pada percobaan ini, mengapa airnya bisa mengalir dari bawah ke atas itu karena ada bantuan si balon ini yang menghasilkan tekanan udara. Tekanan udara dari balon inilah yang menyebabkan air terdorong keluar sehingga bisa keluar dari sedotan ini. Gitu. Gimana? Teresia bisa paham? Iya, Ibu, paham, Ibu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain, anak-anak? Saya, Bu, boleh, Bu? Oh, boleh. Karisma ya? Iya, Bu. Ya, kalau contoh penerapan zat cair itu apa ya, Bu? Oh, kalau contoh penerapan zat cairnya, karena tadi Ibu Nurul Farah yang sedikit memberikan penjelasannya, kita sekarang balikin ke Ibu Farah ya untuk menjawab pertanyaannya Karisma. Nah, pada Ibu Farah, dipersilakan. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Karisma dan Teresia yang tadi. Oke, macam-macam dari penerapan tekanan hidrostatis di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah yang tadi sudah dijelaskan di PPT awal, ada seorang penyelam, ya. Nah, di situ semakin dalam penyelam, maka telinganya akan semakin sakit. Hal ini diakibatkan oleh adanya tekanan. Kemudian yang kedua ada lubang kuras bak mandi yang diletakkan di paling bawah. Kemudian yang ketiga, ada bagian dasar bendungan yang dibuat lebih tebal dibandingkan dengan bagian atas. Hal ini untuk menahan adanya tekanan. Kemudian yang keempat, yang dari gambar PPT juga, yaitu pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Hal ini dilakukan agar mengalir sehingga tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infusnya. Bagaimana Karisma? Apakah sudah paham? Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan LKPD oleh Bu Alvin. Kalian harus ini ya, harus lebih mengerti dan sambil menjelaskan
mengisi soal-soal di LKPD-nya. Oke, silakan Bu Alvin. Iya, baik Ibu Farah. Tadi sudah dijelaskan ya untuk mengenai praktikumnya sama Ibu Andita sama Ibu Farah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana sih LKPD itu akan dikerjakan. Sebentar, Ibu akan share screen dulu. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, di sini tadi sudah diberikan ya untuk link Google Form-nya untuk LKPD-nya di grup WhatsApp. Nah, nanti tampilan Google Form-nya itu seperti ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Di tekanan zat cair ini, Ibu menggunakan KD 3.8 yang menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan akut pada tumbuhan. Kemudian untuk KD 4.8-nya menyajikan hasil data percobaan untuk menyajikan tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Nah, di sini di Google Form-nya, kalian isi untuk alamat emailnya, kemudian untuk nama anggotanya, dan jangan lupa kelas, kemudian tulis juga tujuan dari praktikum ini, kemudian untuk rumusan masalah dan alat dan bahan. Kemudian ada hasil pengamatan yang mana nanti jawaban kalian akan di-upload ya. Jadi kalian akan menulis di lembar kertas, kemudian di-upload di Google Form ini. Kemudian mengisi kesimpulan. Setelah itu di lembar keduanya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mana akan dijawab dengan waktu 15 menit. Untuk 15 menit untuk waktunya Ibu persilakan ya, free memory 15 menit kemudian. 15 menit sudah berlalu, silakan untuk mengirim kembali Google Form-nya. Nah, setelah tadi membahas tentang LKPD-nya, sekarang Ibu akan membahas salah satu hasil pengamatan dari kelompok Karisma ya. Sebentar, Ibu saya screen dulu. Gimana kelompok Karisma untuk percobaan yang pertama? Mendapatkan berapa hasilnya? Hasilnya 8.000, Ibu. Rho-nya berapa ya untuk percobaan pertama? Rho-nya 1.000, terus gravitasinya 10, kemudian kedalaman bendanya 0,8. Jadi hasilnya tuh Rho-nya 8.000. 1.000, Ya. gravitasinya 10, kemudian kedalaman jenisnya 0,8. Sehingga hasilnya tekanan hidrostatisnya 8.000 ya. Oke. Setelah tadi hasil pengamatan, Ibu akan menjelaskan juga salah satu pertanyaan yang ada di LKPD, yaitu nomor 2, yang mana menggunakan STEM, sains dan matematik, yaitu pertanyaannya untuk pertanyaan nomor 2 itu, suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 0,5 meter jika massa jenis danau 1.000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi tempatnya yaitu 10 meter per sekon kuadrat, serta tekanan darah di atas permukaannya 1 atmosfer. Maka tekanan hidrostatisnya yaitu, ada yang bisa jawab untuk LKPD nomor 2 ini? Mau coba, Bu? Iya, baik. Asita, gimana? Ini diketahui rho-nya itu 1.000. Ya, 1.000. Kemudian? Kemudian gravitasinya 10. Gravitasinya 10, kemudian? Terus kedalamannya 0,5. 0,5 ya. Sehingga rumusnya itu
P sama dengan Rho kali G kali H. P-nya itu 1000 dikali 10 dikali 0,5. Sehingga hasilnya berapa sih, Pak? 5.000. Ya, 5.000 ya. Oke, baik. Selanjutnya, dari pengerjaan LKPD ini dan praktikum tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Asita barangkali? Ya, Bu. Jadi, tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh oleh 3 hal. Ada kedalaman, kedalaman zat cair, kedalaman air, kemudian ada gravitasi, sama satunya lagi itu sisa jenis. Ya, baik. Itu ya kesimpulan dari Asita. Ibu akan menyimpulkan secara umumnya dan secara lengkapnya bahwa tadi sudah diketahui ya untuk rumus tekanan hidrostatisnya yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tertentu, sehingga untuk tekanan hidrostatisnya itu merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Itu kesimpulan dari Ibu. Ibu akan kembalikan lagi ke Ibu Farah. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Bu Alvin atas penjelasannya. Gimana semuanya, sudah paham? Insya Allah sudah, Ibu. Sudah, Oke, yang Ibu. lainnya sudah paham ya. Terus LKPD-nya sudah dikumpulkan semua ya, selain tadi kelompoknya karisma yang sudah? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Nah, sekarang kalian tinggal mengisi angket respon mengenai penilaian dari pembelajaran kali ini. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Bu. Oke, nanti kalian tinggal masukkan saja ya di sini ya, namanya kalian siapa, contohnya namanya Teresia, kemudian kelasnya kelas 8, kelompoknya kelompok berapa, nanti ditulis nomor absennya. Kemudian bagaimana tanggapannya mengenai pembelajaran kali ini? Apakah cukup menarik, sangat menarik? Kemudian apakah Anda paham dengan materi yang disampaikan? Paham tidak nih? Kalau paham berarti sangat paham, atau paham, atau cukup paham. Kemudian, bahwa kegiatan pembelajaran berbasis STEM Project Based Learning kali ini dapat diulangi kembali pada bab materi selanjutnya. Jadi nanti pada materi selanjutnya kita akan menggunakan praktikum kembali. Itu apakah setuju? Tinggal checklist di setuju. Oke. Kemudian yang terakhir adalah berikan kesan dan pesan Anda. Gimana nih anak-anak semua? Apakah menarik? Seperti itu. Terus nanti langsung klik kirim, oke? Sudah paham semuanya? Siap, paham, Ibu. Iya, paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham semua, berarti pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Ya, oke. Sekarang mari kita tutup bersama untuk pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan kami di sini semua dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, Ibu tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh, Bu. Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Jaga kesehatan semuanya ya. Iya, Ibu. Oke. Udah selesai. Oke, teman-teman terima kasih banyak ya atas bantuannya Makasih banyak pagi semuanya. ini. Terima kasih. Yang itu boleh live. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Oke, banyak. Terima kasih semuanya.